Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 12 kelas F. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dari dosen pengampu, Kak. Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Kita masuk ke pendahuluan. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dan anggota di dalam organisasi. Selain itu, motivasi kepemimpinan, perilaku individu, dan kerjasama tim juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, teratur, dan produktif. Selanjutnya, motivasi dalam organisasi. Salah satu hal penting dalam organisasi adalah motivasi. Motivasi diberikan agar anggota atau karyawan lebih semangat dalam bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Motivasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat diberikan melalui dukungan, penghargaan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Ya, adapun bentuk motivasi yang pertama yaitu pujian dan penghargaan, yang kedua bonus atau komisi, yang ketiga lingkungan kerja yang nyaman. Nah, dengan adanya motivasi, anggota akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk bekerja lebih baik. Baik, kepemimpinan dalam organisasi. Nah, di sini ada 3 gaya kepemimpinan yang digunakan oleh owner barbershop yang kami telah wawancarai. Yang pertama itu gaya demokratis, di mana owner melibatkan karyawannya dalam mengambil keputusan operasional. Contohnya, saat ingin menambah layanan baru seperti hair coloring atau memilih produk pomade. Nah, owner ini mengajak mereka untuk berdiskusi. Jadi barber atau karyawan merasa dianggap penting. Ketika keputusan diambil bersama, mereka akan menjalaninya dengan tanggung jawab penuh, bukan karena terpaksa oleh perintah bos. Yang kedua, ada gaya situasional, di mana fleksibel dalam memimpin. Jadi setiap barber itu memiliki tingkat pengalaman yang berbeda dan ritme kerja yang barbershop selalu berubah tergantung hari. Dan sebagai pemimpin tidak bisa menyamakan semua orang dan situasi. Dan cara pemimpin bersikap kepada barber junior dan senior itu berbeda. Kepada barber junior itu lebih banyak mengarahkan, memberi tutorial standar pelayanan dan mengawasi. Kepada barber senior itu lebih memberi kepercayaan penuh dan kebebasan berkreasi karena mereka sudah punya basis pelanggan. Dan yang ketiga itu ada gaya kekeluargaan, yang dimana hubungan kerja tidak kaku melainkan mengayomi. Contohnya itu jika penurunan performa atau barber yang sering terlambat, pendekatan yang dilakukan itu bukan langsung mengasih surat peringatan, melainkan diajak berbicara empat mata dari hati ke hati untuk mencari solusi masalah pribadinya. Jadi terciptanya lingkungan kerja yang minim konflik, hangat, dan membuat barber betah. Barber yang loyal tidak akan mudah tergoda untuk pindah ke kompetitor hanya karena iming-iming gaji yang berbeda tipis. Baik, selanjutnya hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu UMKM barbershop, owner ini memberikan motivasi kepada barber melalui sistem komisi, fasilitas kerja yang nyaman, dan pujian langsung saat hasil kerja dianggap bagus dan rapi. Selain itu, owner juga menciptakan suasana kerja yang santai dan kekeluargaan agar karyawan merasa lebih nyaman dan semangat dalam bekerja. Selanjutnya adalah perilaku individu dalam organisasi. Setiap anggota dalam organisasi memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Ada anggota yang aktif dan mudah berkomunikasi, ada juga yang lebih pendiam, tapi disiplin dalam bekerja. Perbedaan karakter tersebut mengaruh cara bekerja, cara berinteraksi, dan susunan dalam organisasi. Selanjutnya, menghadapi perbedaan karakter. Perbedaan karakter dalam organisasi merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai antara anggota. Selain itu,
anggota juga perlu ditempatkan sesuai kemampuan dan karakter agar kedua sama dalam tim dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya materi mengelola tim dan kelompok. Kerja sama tim sangat penting agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dengan tujuan organisasi yang dapat tercapai. Untuk membangun kerjasama yang baik, dibutuhkan koordinasi yang baik antar anggota, sikap saling membantu, dan tujuan yang sama. Selain itu, penggunaan SOP yang sama juga membuat pekerjaan terlihat lebih teratur. Selanjutnya, pembagian tugas dan konflik. Nah, dalam organisasi, pembagian tugas dilakukan sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota agar pekerjaan lebih teratur dan efektif. Namun, dalam kerjasama tim, terkadang juga terjadi konflik karena perbedaan pendapat atau miskomunikasi. Nah, oleh karena itu, konflik perlu diselesaikan melalui komunikasi dan diskusi bersama agar hubungan tetap baik. Berdasarkan seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan motivasi, kepemimpinan, perilaku individu, dan kerjasama tim memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan organisasi. Jika semua faktor tersebut dikelola dengan baik, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih nyaman, produktif, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Sekian presentasi dari kami, selaku perwakilan kelompok 12, maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami presentasikan.